Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Semua siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari bersama-sama siapkan hati kita. Kita mau menyiapkan hati yang terbaik. Hati yang fokus menyembah kepada Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita letakkan setiap beban kita. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami permasalahan, mengalami beban yang begitu berat yang menyita hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Tetapi beginilah firman Tuhan. Datanglah kepadaku, Yesus, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan bagimu. Dan pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya Yesus. Mari datang kepada Tuhan Yesus Bapak. Kita letakkan setiap beban kita, karena Yesus yang memberi kelegaan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dan mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, kita menaikkan setiap syukur kita atas segala kebaikan Tuhan, atas segala berkat Tuhan, atas segala kesehatan yang Tuhan beri, perlindungan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Syukur kami Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, atas segala perlindungan-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Sebab Engkaulah pelita hidup kami Tuhan. Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji
sepenuh hati kita. Mari bersama-sama kita pujikan. Tinggikan Kau Allahku di atas mesbah syukurku. Amin. Tinggallah dalamku Selamanya Tuhan. penuhi hatiku. Selamanya Tuhan. Kuagukan Kau Yesusku, Selamanya ku sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mesbah syukurku. Sampai selamanya. Tinggallah Tinggal di dalam hati kami Tuhan. Penuhi setiap hati kami. Kuagukan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Tinggikan Kau Allah sambil kita pujikan di pujian atas dengan mesbah sepenuh hati kita. syukurku. Kata per kata kita maknai, kita resapi dalam hati kita. Penuhi hatiku, kuagukan Ya Kau Yesus. Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan. Kemuliaan-Mu Amin. saat ku sembah-Mu. Ku tinggikan Engkau Yesus Di atas mesbah syukurku. Amin. Tinggallah dalamku Selamanya Tuhan. penuhi Penuhi hati kami. Kuagukan Kau Yesusku
Engkaulah Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami meninggikan Kau Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap jemaat di tempat ini, kami percaya Bapa, bahwa hanya Yesus yang layak kami tinggikan. Dan semua Bapak Ibu Saudara jemaat Pintu Iman yang ada di tempat ini maupun yang streaming, yang percaya di dalam nama Yesus, bersama-sama saya katakan, haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, rindu dipenuhi Roh Kudus, amin. Kita harus selalu minta kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini hari pembebasan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hei hei hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah di gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Dengan tindakan iman kita curahkan minyak baru kepada kanan kiri kita, Bapak Ibu Saudara. Umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari bersama-sama kita terus memuji Tuhan.
Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara silahkan duduk semua. Kita mau menyiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Agar hati kita menjadi tanah yang subur. Dan ketika ditaburkan benih kebenaran firman Tuhan, terus bertumbuh dan bahkan berbuah, berakar dengan kuat. Sampai kita diubahkan sampai serupa dengan Yesus. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita pujikan dari awal dengan sepenuh hati kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati kami, Tuhan.
Tuhan, penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan Kristus. Kristus dengan segala kekuasaannya, Kristus dengan kuasanya, Kristus dengan karakternya memenuhi gereja Tuhan, memenuhi hidup kami, memenuhi setiap pribadi kami, sehingga memampukan kami. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Engkau yang hidup di dalam aku. Berbicaralah pagi hari ini, nyatakan isi hatimu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menemukan satu pencerahan untuk memahami makna dipenuhi dengan Kristus. Makna hidup kami diubahkan sesuai dengan rupa dan gambar Kristus. Rencanamu besar bagi kami, bukan hanya untuk menyelamatkan kami, tetapi Engkau memulihkan citra ilahi tercipta kembali di dalam kehidupan gereja Tuhan, sehingga namamu dimuliakan, diagungkan di tengah-tengah kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Hamba-Mu nyalat di dalam tangan-Mu, pakai menjadi saluran berkat-Mu, sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun yang mendengar, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita sudah memasuki bulan yang kelima, haleluya, bulan Mei. Begitu cepat, kemarin seperti baru saja tahun baru, sekarang sudah jalan. Puji Tuhan, haleluya. Juni sudah pertengahan tahun, ya setengah tahun lagi sudah tahun baru. Hari begitu cepat, hari berganti hari, bulan berganti bulan, semua berubah, semua berjalan, ya. Tetapi satu hal yang pasti, semua boleh berjalan, boleh berubah, tapi kasih Kristus tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan tetap terus hadir dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menikmati sekalipun badai gelombang kehidupan menerpa dalam hidup ini, ada kekuatan yang dari Tuhan menopang kita, sehingga tidak perlu kita jatuh, tergeletak atau terkalahkan, tetapi yakin percaya bersama dengan Kristus pasti keluar sebagai pemenang kehidupan. Puji Tuhan. Dan tema kita pada bulan ini adalah The Fullness of Christ, atau kepenuhan Kristus, ya. Kelihatannya hampir sama, tetapi tidak sama. Bulan yang lalu adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kita diubahkan serupa dengan gambar putranya, serupa dengan gambar Kristus. Citra ilahi agar tercipta kembali di tengah kehidupan gerejanya. Tetapi pada pagi hari ini tema kita akan lebih mendalam lagi, ya, lebih mendalam lagi, ya. Bukannya seperti menyerupai, tetapi untuk kita diubahkan menjadi seperti Kristus, maka hidup kita harus dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Dipenuhi dengan kekuasaannya Kristus. Kekuasaannya Kristus, ya, memegang kendali di dalam kehidupan gereja, bekerja dalam kehidupan gereja. Kekuasaan Kristus. Yang kedua, kuasanya Kristus, ya, bekerja di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan. Yang ketiga, karakternya Kristus mengambil bagian dalam kehidupan gereja Tuhan.
dipenuhi dengan Kristus, berarti di dalam kehidupan kita ada kekuasaan Kristus, ada kuasa Kristus, dan ada karakter Kristus yang bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga kita disebut dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Jadi rencana Allah dalam hidup kita bukan yo melu aku, daerah aku tak berkati, nek loro tak waraske, nek luwe tak warki, bukan hanya itu hanya kelengkapan kita selama di dunia ini. Ada rencana yang lebih besar daripada itu, ya. Karena kita tahu adalah gereja itu yang membangun siapa, saudaraku? Jemaat. Siapa yang membangun jemaat? Yesus sendiri. Coba kita awali dulu sebelum kita masuk di dalam tema. Kita perlu membaca satu ayat, Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18, ya. Kita awali Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Kita baca ini terlebih dahulu. Puji Tuhan. Haleluya. Matius pasal 16 ayat yang ke-18, demikianlah firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, apa? 1, 2, 3, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Siapa yang mendirikan gereja? Siapa yang membangun gereja, saudaraku? Tuhan Yesus. Yesus sendiri yang mendirikan gereja. Yesus yang melahirkan gereja dengan penderitaan, pencurahan darah, kematian di atas kayu salib. Gereja lahir di bumi ini. Yesus yang berkata sebelum dia mati di atas kayu salib, aku akan mendirikan jemaatku. Dalam terjemahan lama, aku akan mendirikan gerejaku. Kalau kita berbicara gereja, itu bukan berbicara tentang bangunan ini gedung gereja, ya. Tapi kalau Tuhan Yesus berkata gereja, itu berbicara tentang jemaat, tentang saudara, tentang saya. Kehidupan kita inilah yang dibangun oleh Tuhan. Kehidupan kita inilah yang berharga di mata Tuhan. Gedung ini waktu kita diangkat, kita tinggalkan semua, ya. Semua ditinggal. Ini gedung gereja. Banyak orang kalau berbicara gereja, oh gereja kaya, ya. Gereja yang sesungguhnya jemaat inilah, ya. Saudara yang ditebus oleh Tuhan, saudara yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kadang misalkan kita tidak punya bangun gereja pun sebetulnya enggak masalah, saudara. Tapi karena negara hukum harus ada tempat, ya kita harus ada gereja. Tapi sesungguhnya gereja itu adalah jemaat saudara dan saya. Yang dibangun oleh Tuhan itu saudara dan saya. Aku membangunkan satu umat, aku membentuk satu umat, oleh darahku akan satu bentuk yang namanya jemaat. Dan dia berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Jemaat yang seperti apa? Jemaat yang modelnya kayak apa? Jawabannya adalah jemaat yang tidak dikalahkan oleh alam maut. Amin, Bapak Ibu. Mutu saudara di hadapan Tuhan itu, saudara itu enggak dikalahkan oleh maut. Gereja itu enggak dapat dikalahkan oleh maut. Ini hebatnya gereja. Semua manusia yang tanpa Tuhan mengalami maut api untuk selama-lamanya. Tapi gereja, sejak Yesus menebus gerejanya, membangun gerejanya, adalah gereja yang tidak dapat dikalahkan oleh alam maut, oleh neraka kalau terjemahan lama. Sebab itu gereja itu hidup selamanya. Amin. Dunia boleh lenyap, gereja tidak akan lenyap, akan bersama dengan Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Karena gereja itu hidup, tidak dapat dikalahkan maut. Gereja itu hidup. Saudara hidup di dalam Yesus, saudara hidup. Hidupnya apa? Kekal. Maut gak akan ngalahkan kita. Maut sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita hidup, saudara. Oleh karena hidup, gereja pasti bertumbuh. Amin. Amin enggak?
Karena hidup gereja pasti berkembang. Hidup itu pasti bergerak, saudaraku. Berkembang. Karena hidup gereja pasti berbuah. Gereja menika pasti terus ngerembaka. Ya karena hidup. Saya yakin dan percaya gereja secara lokal kita ini, ya mungkin kemarin ya 8 orang, tapi sekarang lebih dari 8 orang. Tapi saya memandang ke atas, ke depan sana, pasti bertumbuh, pasti berkembang. Syaratnya apa? Sehat. Amin. Sehat. Orang yang sehat itu pasti bertumbuh. Tanaman yang sehat pasti bertumbuh. Pasti itu. Manusia nek sehat pasti bertumbuh. Ora susah ndang gede ya ndang gede. Tidak, kalau dia sehat, bayi sehat mesti bertumbuh tambah gede ya. Nek enggak sehat iso kecentet, saudaraku. Ora sido gede. Nah itu enggak sehat. Kalau sehat pasti bertumbuh, pasti berkembang. Secara lokal saya melihat ke depan sana, pekerjaan Tuhan di tempat ini akan terus bertumbuh, akan terus berkembang, akan terus berbuah karena Kristus memenuhi di tengah sidang jemaatnya. Itu kuncinya. Sejak semula sebagai hamba Tuhan tua, saya terus berkata, gereja ini akan menjadi besar bukan karena ada orang hebat, bukan karena ada opa, bukan karena ada Pak Musi, bukan, tetapi karena ada Kristus yang bertumbuh di tempat ini, berkembang, bertumbuh menjadi besar. Kekuasaannya hadir di tempat ini, kuasanya hadir di tempat ini, karakternya hadir di tempat ini. Orang melihat ada berkat yang luar biasa di tempat ini. Puji Tuhan. Yuk kita memulai kepenuhan Kristus. Kita akan membaca Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Puji Tuhan. Yuk ditayangkan. Puji Tuhan. Kita baca bareng-bareng Efesus pasal yang ke-4 mulai ayat yang ke-11. Puji Tuhan. Efesus pasal 4 mulai ayat yang ke-11. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genep. 1, 2, 3. Demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Ya. Amin, haleluya. Berbicara tentang kepenuhan Kristus, kita berbicara tentang pertumbuhan gereja. Berbicara tentang kepenuhan Kristus, kita berbicara tentang kedewasaan rohani. Berbicara tentang kepenuhan Kristus, kita berbicara bahwa gereja akan bertumbuh di dalam kedewasaan, meninggalkan masa kanak-kanak dan menjadi dewasa. Kedewasaan kita di hadapan Tuhan adalah sampai tingkat pengenalan kita, iman, kesatuan iman kita, dan kepada kepenuhan Kristus. Saya kirim ke grup yang ada di grup, ya, ada satu gambaran kalau sudah melihat, yaitu tentang kepenuhan Kristus yang kami tunjukkan.
melalui secangkir yang kotor, ya, diisi dengan air. Ya, kalau sudah buka di grup, ya, ada gambarnya di kamar mandi itu, ya. Ya. Jadi satu gelas hitam kotor diisi air. Ya, air ini gambaran daripada Kristus. Kalau baru diisi sedikit, ya nggak akan hilang. Diisi sebentar, ya nggak akan hilang. Tetapi kita harus terus dipenuhi hidup kita dengan kepenuhan Kristus, dialiri terus. Ya, lama-lama ya kotorannya semua hilang. Ya, gelasnya juga jadi bersih dan juga isinya jadi bening, ya. Kebeningan Kristus. Jadi kalau Anda dipenuhi terus dengan Kristus, maka kebeningan Kristus hadir dalam hidup saudara. Kalau sudah Kristus memenuhi hidup saudara, ada kekuasaan Kristus di sana, ada kuasa Kristus di sana, ada karakter Kristus di sana. Tidak perlu khawatir, saudaraku. Jaminan ilahi pasti terjadi dalam hidup saudara. Yang penting adalah hidup kita serahkan untuk bukan hanya seperti Yesus, tetapi dipenuhi dengan Kristus dalam hidup kita. Ya. Sebab itu dikatakan yang pertama tadi, ya, supaya dikatakan sampai kita semua mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, di situ. Jadi berbicara tentang kepenuhan Kristus itu berbicara tentang pertumbuhan gereja, tentang kedewasaan rohani, pertumbuhan secara kualitas dan kuantitas. Ya. Kualitas bagus, tapi di hadapan Allah yang dilihat adalah kuantitas hidup kita. Hidup kita yang dinilai oleh Tuhan. Karena perkenanan Allah itu bukan kelompok, tapi pribadi lepas pribadi. Sebab gereja yang hidup, gereja yang bertumbuh, dikatakan di sini Tuhan memberikan apa? Ada nabi, ya, ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, dan ada guru. Ada 5. Ini kekuasaan Kristus. Kristus itu adalah digambarkan di dalam kehidupan di dunia ini. Kristus adalah sebagai rasul, diutus oleh Allah untuk membangun pekerjaan di muka bumi ini. Kristus adalah nabi, dia juga bernubuat. Ya. Kristus adalah penginjil, begitu dia datang di dunia, dia berkhotbah, bertobatlah kamu, kerajaan Allah sudah dekat. Kristus juga gembala, dia adalah gembala yang sangat baik, memelihara domba-dombanya. Dan yang terakhir, Kristus juga guru. Kalau saudara membaca Injil Matius, di sana ada pelajaran yang indah, khotbah di bukit. Yesus sebagai guru. Dan hari ini Tuhan bekerja di tengah-tengah gerejanya melalui kekuasaan Kristus ini. Kristus tercipta di dalam gerejanya, artinya di tengah gereja kekuasaan Kristus ini bekerja, saudaraku. Ya. Rasul, nabi bekerja, saudaraku. Ya. Rasul itu orang yang diutus Tuhan untuk membangunkan pelayanan, membuka jemaat, itu rasul. Paulus itu rasul, dia berkata, aku rasul dan pemberita. Aku rasul dan penginjil. Sehingga Paulus adalah seorang rasul yang karyanya kita bisa melihat. Dia membangun jemaat Efesus, membangun Korintus, membangun Galatia, membangun Tesalonika, semua Paulus yang membuka pelayanan itu. Ya, dia adalah rasul. Rasul gambarannya jempol. Ya. Jempolnya bisa kerjasama dengan semua rasul, ya, 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 rasul ya menginjil, ya bisa. Ini iso enggak iso, kira-kira iso, ya, yang bisa ini tok. Ini istimewa. Ya, jadi kalau orang istimewa mesti wah hebat kan begini ya. Orang enaknya hebat, ini enggak ada, saudaraku. Wah bu hebat, tidak bisa begini. Hebat itu pasti begini. Ya. Orang enak elek, enggak ada begini, saudaraku. Tapi hebat, ini rasul. Ya. Hari ini bukan rasul seperti di agama lain, saudaraku. Tetapi rasul itu seseorang yang diutus Tuhan untuk membangunkan pelayanan, membuka jemaat. Itu karunia khusus, saudara-saudaraku. Ya. Ya, Pak Sakyus itu rasul. Artinya bukan, jangan pikir rasul-rasul seperti itu loh, saudaraku. Artinya orang yang
dipakai oleh Tuhan untuk membangun jemaat. Dia buka di Boyolali berapa puluh gereja, saudaraku. Dia buka cabang-cabang ya. Ya siapa tahu nanti di sini ada yang Bapak Ibu yang dipakai Tuhan sebagai orang yang dipakai Tuhan untuk sebagai rasul. Artinya punya satu karunia, bisa ngerti-ngerti hubungi si A si B, bisa dibuka jemaat di sana. Ya kita rindu tidak hanya ini toh, ini memang jadi besar nanti, tapi kita rindu ya punya itu rasul-rasul yang akan mengerjakan. Lalu ini nabi ya. Nabi. Zaman dulu nabi ini suka apa? Dandani sing salah itu loh, ini ya. Pelayanan nabi ini gak disenengi wong, saudara. Karena senengannya nuting nabi ini ya. Oh salahmu ini ya, salahmu. Nabi Elia dibeting karo wong Israel karena menunjukkan dosa-dosain nabi ya. Kalau sekarang nabinya sekarang yang punya karunia nabi, dia mempunyai nasihat yang indah. Amin. Jadi bisa dipakai, iso kumpul, iso menasihati ya. Walaupun nasihat itu koyo gula sak paru brak neng ora krasa, saudaraku ya. Kena nasihat nabi dengan hikmat dari Tuhan dipakai ya. Iso nasihati, iso ngandani, neng jane mak jelek gitu, tapi enggak krasa sing dijelek nih. Itu nabi akhir zaman sekarang. Lalu penginjil, sampai hari ini masih diperlukan penginjil. Biasanya penginjil itu lebih tinggi dari yang lain ya. Sampai jadi tengah paling cendek ya, lucu ya. Mesti ini paling dhuwur. Jadi orang yang punya karunia penginjil ini mesti tersohor. Ada Billy Graham, ada Oral Roberts, ada penginjil-penginjil besar di dunia ini semua tersohor. Penginjil lebih tersohor, nek gembala enggak, saudara, tersohor. Ya, gembala akan tersohor kalau jemaatnya wis gede, ini biasanya begitu. Ya lalu yang keempat adalah gembala. Gembala ini iso ngopeni, iso ngerangkul, iso ngereh-ngereh, saudaraku. Ya, enggak mau nyakiti ya. Lalu yang terakhir adalah siapa? Guru. Guru dia paling kecil. Ya, atau di tengah-tengah kita ada yang bisa dipakai Tuhan, memberikan apa? Bisa memberikan pencerahan. Kita berdoa, gereja yang hidup, kekuasaan Kristus akan bekerja di dalamnya. Kekuasaan Kristus. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada guru, ya, dan ada gembala bekerja bersama-sama untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus supaya tubuh Kristus menjadi dewasa sampai kepada kesatuan iman, kepenuhan Kristus di dalam gereja Tuhan. Ya, klik yang kedua. Ya, ini tadi ke satu. Ya, gereja harus memiliki jawatan Kristus dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, semuanya untuk mendewasakan jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan bertumbuh, supaya jemaat Tuhan bukan mung teko ngrungokne, tidak, tetapi saudara dipakai Tuhan menjadi alat untuk bersama-sama melayani Tuhan. Karena kalau kita hanya statis, teko, duduk, ngrungokne, lama-lama bosen. Tapi kalau saudara menyerahkan hidup saudara dipakai oleh Tuhan, berfungsi di dalam gereja, ada sesuatu yang saudara miliki dan menjadi berkat di tengah gereja itu, saudara sendiri akan bertumbuh kerohanian saudara, ya. Dan domba akan melahirkan domba, ya, akan berkembang, akan bertambah. Saya berdoa, ya, kita semua dipakai oleh Tuhan. Ya mungkin dulu waktu cucu saya datang pertama ke sini, ya mengikut-ikutan, ngrungokne. Tapi saya bersyukur dia mulai bisa jadi singer, ya. Itu bertumbuh namanya. Lalu bisa jadi nanti bisa WL sudah, puji Tuhan. Ya umpama dia dia dulu ke Elsade, neng kono mung tengok-tengok tok, ra disopo karo wong, ya mung tengok-tengok ijen, ya lama-lama ya bosan saudaraku. Tapi kalau kita dipakai Tuhan, mempunyai sesuatu untuk kita berikan, pasti itu akan menyemangati hidup kita. Kalau semua bisa melayani, luar biasa, Tuhan dimuliakan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, paling Bu Marni, ya, jadi kaum ibu untuk bawa semua
Bersemangat ibu-ibu, bersemangat, ayo bersemangat iso nglayani, puji Tuhan. Ya. Ibu Nino bisa melayani Tuhan, udah dipakai Tuhan bisa melayani. Paling tidak kita bisa dipakai Tuhan untuk berdoa. Amin. Itu luar biasa. Doa luar biasa, saudaraku. Ya, doa jangan kira doa itu enggak ada artinya. Justru itu yang tidak kelihatan, tetapi mitayani, saudaraku, doa itu. Wong kadang doa kleru didengar oleh Tuhan. Ya, karena hati ini orang kleru. Amin. Yang ngomongnya kleru, neng hati ini orang kleru, sosok ngomongnya kleru, doanya ya. Untung ada Roh Kudus nolong kita. Ya. Mungkin saya pernah cerita saudara, ada pastor yang kerja di Papua. Sudah belum? Belum. Itu pastor dari Bantul, kerja di Papua, jadi pastor di Papua. Tapi pastor moderat, pastor gaul. Jadi anak-anak muda Papua itu wah kelet kabeh karo pastor ini, Pastor Gianto namanya. Ya. Jadi pastor itu ramai terus dengan anak-anak muda. Oleh karena gaulnya sampai anak sing mungkin sak podo Moses mungkin ya. Wah bawa anjing ke gereja, anjingnya sakit, saudaraku. Dia bilang, "Pastor, tolong doakan anjing saya." Ya. Pastornya sabar, pastornya gaul, ya nurut wae yang bocah sak Moses itu, saudaraku. Terus didoake, saudaraku. Ya tak doake le, wah itu. Ayo orang Papua ini gak ngerti bahasa Jawa, saudaraku. Lah wong Bantul ini doane bahasa Jawa, saudaraku. Tapi dasar kadang orang Katolik tuh pikirnya pastor ini mesti bahasanya bahasa Latin, pasti itu bahasa Latin begitu. Lah neng pastornya bahasa Jawa, doanya begini nih, asune ditopangi tangan gitu. Wah gini, asu ya, dia bilang wong asu ya didoake dudu wong ya, wong asu didoake ya asu. Nek kowe arep urip ya urip, nek kowe arep mati ya mati ya. Dalam nama Yesus, amin. Ya. Wah boleh, saudara, asune gak mulai. Tapi anak bocah cilik gitu langsung merekam, saudaraku. Langsung merekam nang dalane asu. Nek arep mati ya mati yo. Nek urip ya urip dalam nama Yesus. Amin. Apal, saudaraku. Pikirnya bahasa Latin, pikirnya pastor itu basane bahasa Latin, saudaraku. Lah 1 minggu waras, asune waras, saudaraku. Terus laporan ke Pak Pastor lagi, mau bilang kalau anjingnya waras, saudaraku. Tekan pastoran, sing jaga pastor, "Jan, apa Jan? Mau cari pastor sakit," dia bilang. "Loh, iya pastor ganti sakit ini." Wah, itu karena kesana biasa, langsung masuk ke kamar pastor. Gaul pastornya, pastor itu sudah kayak mengeluarga gitu. Pastornya turu, saudaraku. Wah, pastornya turu. Lah dia sudah dapat doa yang ampuh, ya bahasa Latin kan. Ya bahasa Latin toh. Langsung sirai pastor didemok. Asu. Nek kowe arep mati, ya mati ya, nek arep urip ya urip dalam nama Yesus. Amin. Wah, pasture kaget, wangi mencolot paras, saudaraku. Ya. Ini kan jane doa salah ya. Iya toh? Mosok upang di padane asu. Ini karena hati ya, karena dia itu hatinya tenanan itu. Cinta ke pastor, doa ke tenanan. Walaupun mulutnya jane kleru, pikirnya ndarai doa Latin, bahasa Latin sing paling hebat kan. Dia waduh iso basa Latin aku kan begitu kan. Ya ndak taunya malah jebule basa Jawa. Lah untung sing krungu dudu Pak Ishak. Nek sing krungu Pak Ishak ya, "Oh gundulmu atos le." Puji Tuhan. Ya. Jadi jangan pikir doa itu hal yang remeh, yang kecil. Jadi ibu-ibu bisa dipakai di dalam pelayanan Tuhan. Yesus doanya luar biasa. Kalau Kristus hidup dalam hidup saudara, kuasanya bekerja dalam hidup saudara, kekuasaan Kristus dalam hidup saudara, doamu didengar luar biasa oleh Tuhan. Sudah dapat andil untuk membuat gereja bertumbuh. Yang kedua, puji Tuhan, gereja harus memiliki kuasanya Kristus. Tadi kekuasaannya Kristus, ya, rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru bekerja di sana. Sekarang harus mempunyai kuasanya Kristus. Puji Tuhan. Kita baca 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Korintus
pasal yang ke-12 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu melanjutkan ayat berikutnya. Demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang, dengar baik-baik ya, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi, bukan untuk keuntungan pribadi, bukan untuk kesombongan pribadi, bukan untuk kehebatan pribadi, tetapi karunia roh diberikan di tengah jemaat untuk kepentingan bersama. Terus 1, 2, 3. Berkata-kata dengan hikmat. Terus pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Terus 11 kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara ada diberi secara khusus, tapi bukan untuk kekhususan diri saudara, supaya digunakan untuk kebutuhan bersama, pertumbuhan gereja. Jadi ada 9 karunia Tuhan, karunia roh yang dikerjakan oleh roh yang sama. Dipenuhi dengan Kristus berarti dipenuhi dengan karunia ilahi. 9 karunia bekerja dalam hidup saudara. Ada beberapa karunia perkataan, lalu ada karunia perbuatan, ya. Lalu ada karunia, ya, karunia roh. Jadi ada hikmat, ada marifat, ada iman, ada kesembuhan, ada mujizat, ada nubuat, ada bahasa roh, ada mengartikan bahasa roh, dan membedakan roh. Nah, ini kadang kita bisa berbilang di situ adalah pertumbuhan rohani tingkat tinggi. Hal-hal yang rohani, hal-hal yang di luar pemikiran kita. Ya, kadang prakteknya ada yang keliru karena masih dipengaruhi dengan pikiran dan dengan roh. Ya. Maka paling tidak gereja Tuhan yang pasti benar, saudara-saudaraku, kita tekankan di sini, jikalau Kristus memenuhi hidup kita, ada iman yang kokoh, ada kesembuhan, ada mujizat. Ini 3 hal ini yang tidak akan pernah keliru. Seperti doa ini tadi, doanya keliru, tetapi hasilnya tidak keliru. Tuhan bekerja sesuai dengan permintaannya. Ada mujizat, tapi seperti nubuat, karunia lidah, mengartikan bahasa lidah, dan lain sebagainya. Bukan kita tidak perlu itu, tetapi itu tingkat yang memang perlu kita belajar lebih dalam lagi, supaya kita tidak terseret, ya, antara roh dengan daging. Ini kadang masih bekerja dalam kehidupan kita. Ya. Ada satu contoh. Ada seorang ibu yang dipakai untuk bernubuat. Ya.
Waktu dia menubuatkan, dia bilang kepada pendetanya, di sana ada orang yang perlu ditolong dan lain sebagainya. Ya akhirnya didatangi, benar saudaraku, ya perlu ditolong. Akhirnya diinjili lalu diselamatkan. Wah, semua apa yang disampaikan dalam nubuat itu digenapi betul dan baik. Tapi satu waktu telah dipakai setan, ya. Dia ngomong apa? Tuhan bicara kepada saya supaya Pak Pendeta menceraikan istri Pak Pendeta lalu menikah dengan saya, ya. Nah, ini nubuat benar apa enggak? Ya pasti tidak benar saudaraku, karena bertentangan dengan firman Allah. Jadi firman Allah ini penguji dari pekerjaan roh. Pekerjaan roh yang tidak dapat dilihat ini bisa diuji dengan firman Allah yang dapat kita lihat dan dapat kita baca. Tuhan menentang perceraian dan lain sebagainya. Berarti kalau itu tidak seperti firman Allah, berarti bertentangan, itu bukan dari Tuhan. Nah, ini memang hal seperti ini di tengah gereja kita perlu peka. Paling tidak kita hamba Tuhannya seperti Pak harus bisa mengerti, ya, karena ada membedakan roh, ada mengartikan bahasa roh dan lain sebagainya, ya. Karena ada gereja-gereja yang overlap saudaraku, terlalu ngerok saudaraku, ya, didik nubuat. Saya pernah dinubuatkan, ya, waktu nubuat tapi bukan untuk namanya bukan saya, lalu datang kepada saya, Om, apa? Ini nubuat tadi untuk Om, ya. Loh kok untuk saya? Kok bukan nama saya? Ya karena saya nggak tahu nama Om, katanya. Saya nggak tahu nama Om, sebab pakai nama lain loh. Nek kok Gusti Allah mosok ora ngerti jenengku, ya ndak ya. Kalau dari Tuhan itu mosok ndak ngerti jenengku, ya. Berarti dari manusia. Ya untuk praktek-praktek seperti ini memang ini kedewasaan rohani yang kita perlu bertumbuh, baik kita hamba Tuhannya, pelayan-pelayannya, semua jemaatnya, supaya dalam pertumbuhan ini kita tidak mengalami kekeliruan. Tapi paling tidak yang harus kita tahu, kalau Kristus bekerja memenuhi hidup kita, ada mujizat, ada iman teguh, ada kesembuhan, ada hal-hal yang ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita secara real. Itu dulu yang kita mengerti. Puji Tuhan. Sebab itu di dalam kepenuhan Kristus ada kuasanya Kristus yang bekerja tadi. Ada 9 karunia roh yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita, ya. Ya, ada mujizat. Puji Tuhan. Apa bedanya mujizat dengan kesembuhan? Kalau kesembuhan itu bisa saja hari ini didoakan, besok baru sembuh, bisa saja saudaraku. Tapi kalau mujizat itu begitu didoakan, jadi mata buta langsung melihat. Kami pernah melihat itu, ya. Tapi pengalaman saya sebagai hamba Tuhan sing nom, ya, waktu di Solo ini kalau kami berdua ya sama-sama dengan almarhum Om Polin semua, dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi waktu saya ke Sumatera mung karo bojoku tok, mung wong loro. Wah, ya rodok ketir-ketir ke Sumatera, baru pertama kali, belum tahu orang sana, lalu diundang melayani di sana, lalu dibikin kebangun rohani saudaraku, 1 minggu ngundang wong loro saudaraku. Lah saya juga wong lagi metu sekolah Alkitab ya dak-dikduk waras apa ora nggih nggo ya. Begitu saudaraku dak-dikduk nek nang Solo doane karo pendeta-pendeta liya, sekarang ini sendiri mung karo bojo. Begitu hari pertama ada naik kursi roda saudaraku, dibawa di depan orang Batak Ibu Sehitik, ya, diterke anake lanang 3, anake wedok 1 di situ. Dan ternyata mereka mau pengen nonton Gusti Allah wong pandai Gusti kaya ngopo, waras tenan apa ora, begitu saudaraku. Wah, habis khotbah saudaraku. Wah, waktunya berdoa saudaraku. Ya dak-dikduk saudaraku, pendeta lagi anyaran saudaraku, ya. Urung pendeta malah diangkat urung, baru keluar sekolah Alkitab. Wah, mari Bu gitu ya. Tak doake saudaraku di kursi roda. Dalam nama Yesus berdiri gitu. Orang ngadeg malah berosot saudaraku, mandek prok saudaraku. Waduh, keringat dingin saudaraku. Tenan ini kesaksian saya, keringat dingin. Waduh, piye ngene ra waras ora isin Gusti, apa ora isin aku wis adoh-adoh kok Jawa nang Sumatera nang kene memberitakan Injil, dalam Yesus ada mujizat, wong lumpuh didoake malah dekem piye. Tapi satu waktu Tuhan apa itu memberikan ngomong wae.
sesuk jenah dino kan ya. Besok datang lagi ya Bu, Tuhan tolong gitu. Udah, mereka pulang, aku lenger-lenger neng kamar itu. Iya toh Tuhan, aku pun di anyaran ngene ndoake malah ndegem ya. Wah, keringet dingin gembrobios kaya-kaya besok arep kebaktian arep khotbah wis isin sik saudaraku, wis mender sik nek ra mari piye saudaraku. Dengar berita saudaraku. Beritanya apa? Beritanya keluarga tadi pulang naik becak. Sing cah lanang sak becak, ya, cah lanang sak becak, ibuke karo anake wedok sak becak. Ya. Ngerti-ngerti becake sing lanang numplek, saudara. Sing nang gereja mung pengen nonton mau, ya, mung pengen golek apa namanya? Wong nontone kuwi Gusti Yesus kaya ngopo? Numplek, saudara. Becake blobyak numplek. Ibune terus ngerti anake becake nang arep numplek. Saya ini basa Batak tapi ora basa Jawa ya. Saya mandek gitu ya. Itu mandek becake mudun saudaraku, nyak ini saudaraku. Jadi ibune sing lumpuh tadi didoakan yang gereja kon ngadeg malah deprok. Ini waktu becake anake boleh itu langsung mudun nyak sembuh saudaraku. Dia sendiri kaget lu aku kok iso mlaku. Wah, Tuhan Yesus baik, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus ini. Luar biasa. Tuhan ini bekerja luar biasa. Sembuh. Terus besoknya suaminya dipanggil, dia polisi, kepala polisi, panggil bikin pesta. Saat di pesta ini belah ke asu saudaraku. Itu asu kayak sing pastor mudun gini. Asu tenan saudaraku. Dibelah ke asu, belah ke babi saudaraku, masak bareng-bareng pesta saudaraku. Ya. Setelah pulang saya tenger-tenger nang omah. Tuhan kok gitu ya? Gitu. Ada seperti Tuhan itu bicara dalam hati saya. Nek kowe mau dalam nama Yesus terus melaku ndasmu sak kelenteng sak gitu ya. Pendeta nyaran, pendeta nom, topang tangan, mujizat terjadi, otomatis ini saudaraku mesti wah aku sapa akan begitu. Maka Tuhan ngomong, nek kowe topang tangan, butuh jerantal, ndasmu sak kelenteng sak gitu. Tapi dengan seperti itu kamu belajar rendah hati dan supaya kamu mengerti yang mengerjakan Roh yang satu itu, amin. Tuhan akan bekerja di tempat ini, Dia akan berkarya di tempat ini, memakai setiap pribadi yang ada di tempat ini, tapi untuk kemuliaan Allah dan untuk kebutuhan kita bersama, untuk faedah kita bersama. Tidak ada satupun yang ditinggikan, hanya Kristus yang kita tinggikan. Yang terakhir, puji Tuhan, yang terakhir, gereja harus berkarakter Kristus. Dipenuhi Kristus berarti gereja itu berkarakter Kristus. Yuk kita baca 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Ya. Kalau saudara mengasihi, kira-kira ditentang orang? Hati yang mengasihi nggak akan ditentang, orang seneng ya. Kalau saudara bersuka cita, ya hatimu sukacita terus. Ya. Ada orang yang iri nggak kalau saudara sukacita? Ya so enak. Ini biasanya wong geblek wis sing nek wong sukacita malah geting itu wong geblek ya. Jadi yang jelas kasih, sukacita, damai sejahtera ini kalau ada dalam hidup kita, tidak ada hukum yang menentang itu. Ya, jadi pastilah gereja itu hidup. Gereja yang dipenuhi kasih, dipenuhi sukacita, dipenuhi damai sejahtera, sabar, murah, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri bekerja dalam hidup kita, ada di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, menunjukkan bahwa gereja itu hidup di dalam perkenanan Allah. Ya, 9 karunia. Ya, sabar ini ilmu tingkat tinggi, belajarnya terus menerus sampai mati.
dan ujiannya kadang tiba-tiba ya. Ujian kesabaran itu kadang tiba-tiba ya. Kemarin saya baru kaget sekali. Saya baru WA-an di bangku depan itu di teras, tahu ada orang ngamen. Mbah, ngamen. Ya. Waduh suaranya sepletat-pletat deh. Nyanyi ini rangenah, dah tak kasih 2.000. Baru itu lihat kapak saya di bangku. Bah, kapak itu landep, ya landep. Goreh tak jilah tanggo metel wong. Ora entuk, itu metel sapa ora entuk. Baru gitu tetanggaku datang. Jenggot tak gini. Oh, ayo. Oh, ternyata bertengkar saudara. Jadi pengamen ini baru bertengkar dengan tetangga saya yang di Subub itu. Karena apa? Karena pengamennya ya sudah keliru. Jadi biasanya ada pintu gerbang itu, kalau pintu gerbang kan ngamennya biasanya ya di pintu gerbang begitu. Ini enggak, sudah di dalam itu ada mobil, ada motor, jalannya sempit, dia masuk saudaraku. Masuk sampai di depan pintu karena sepi ya. Penghuninya di dalam. Lah penghuninya, loh Mas, ngamen nih, ya orang ini ki kudune ngamen iki. Lah dilokne gitu marah, saudara. Wah, ora arep nyolong ora apa. Ya. Waduh niku nek wis naiki wis salah wae tong parmu, saudara. Wah, akhirnya arep petel-petelan itu hati saudara. Wah, saya cek kaosan abang kae, waduh. Kowe iki petel luar dinggo ya ora entuk, ya rukun aku kuwi itu ya. Saya jadi seperti kalau Tuhan memberikan kita hikmat dari Tuhan, Kristus berkarya dalam hidup kita, kasih ada macam-macam dalam hidup kita. Ya kita dihadapkan seperti itu, jadi sih ngeri ya padu. Biasa aku malah melayu dan padu kan nggak mau begitu. Tapi kok hari ini bisa ada ya tapi jujur hidup. Jadi sebab itu pagi ini gereja yang hidup ada kekuasaan Kristus, ada kuasanya Kristus, ada karakter Kristus. Waktu bekerja dalam hidup kita, ada hal yang tidak terjadi. Seperti Kisah Rasul mengatakan, mereka hidup sehati, saling rukun, saling mengasihi, saling memberi, yang kurang tidak kekurangan, yang lebih tidak berkelebihan, tetapi mereka hidup dalam satu kerukunan, sehingga bukan hanya bertumbuh secara kuantitas, tapi kualitas rohani bertumbuh di dalam pertumbuhan seperti Kristus yang hidup. Ada mujizat, ada berkat, ada segala macam. Dan itu kerinduan kiranya Tuhan akan bekerja terus di tengah-tengah saudara, dan namanya dimuliakan. Kita melihat saya Tuhan mendekati, kita tunggu dia. Haleluya. Oke, penutupnya puji Tuhan. Haleluya. Ya, penutupnya dengan Kristus, berkenan Roh Kudus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Setelah lagi kita akan menghadapi hari kenaikan, lalu hari Pentakosta, berkenan Roh Kudus. Ya, itu bukan hanya satu tradisi, tetapi kita rindu gereja pintu iman dipenuhi dengan Kristus sepenuhnya bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Mari musik. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh-Mu
kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Semua memuji, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Kami rindu mujizat-Mu terjadi sekarang ini di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Bapa Surgawi, kuduskan hati kami, layakkan hidup kami untuk menikmati berkat yang sejati yang Kau sediakan bagi kami. Sehingga perjamuan kudus tidak menjadi laknat dalam hidup kami, tetapi menjadi berkat yang besar, yang luar biasa di dalam hidup kami. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang putus asa pulih pengharapan, yang salah langkah dibawa kembali kepada jalan yang benar, dan yang terhimpit dibebaskan oleh Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga ada mujizat yang terjadi pada pagi hari ini sesuai dengan janji daripada firman-Mu. Kami menyiapkan hati kami untuk perjamuan kudus. Tuhan melayakkan kami sehingga perjamuan kudus menyatukan kami dengan Tuhan. Kristus memenuhi hidup kami, kekuasaan Kristus ada dalam hidup kami, kuasa Kristus ada dalam hidup kami, dan karakter Kristus beroperasi menguasai hidup kami, sehingga Kristus dimuliakan dalam hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kami persilakan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Monggo berdiri. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Amin.
Sebelum Bapak Ibu menikmati perjamuan kudus, biarlah Bapak Ibu boleh membaca terlebih dahulu firman Allah yang tersurat di hosti. Dan biarlah itu juga menjadi kekuatan Bapak Ibu selama mengarungi hidup di dalam bulan Mei ini. Kiranya firman juga menjadi kekuatan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sudah, mari kita hadapkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Di tangan Bapak Ibu adalah anugerah ilahi, anugerah Tuhan, pemberian yang sangat-sangat berharga, tidak ada duanya. Tubuh dan darah anak Allah dikorbankan, dipersembahkan untuk keselamatan saudara dan keselamatan saya. Tidak ada yang lain yang dapat menggantikannya. Harta dunia, seluruh dunia sekalipun tidak akan mampu untuk membayarnya. Mari kita bersyukur untuk karyanya Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kekristenan bukan manusia mencari selamat. Kekristenan adalah karya Tuhan menyelamatkan manusia. Sehingga marilah kita menghargai karya Allah di dalam menyelamatkan kita. Sehingga perjamuan kudus pada pagi hari ini akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, sehingga Kristus yang mulia itu memenuhi kehidupan kita. Kekuasaannya, kuasanya, karakternya mengambil bagian dalam hidup kita, sehingga dunia melihat Kristus di dalam hidup saudara, sehingga nama Kristus dimuliakan dan diagungkan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita terima dengan iman. Haleluya. Haleluya. Layakkanlah kami Tuhan, kuduskan hati kami, kami layak mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sehingga perjamuan kudus menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Dengar firman Allah, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah persekutuan dalam tubuh Yesus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah pagi ini kita dapat ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuhnya, tubuh Kristus yang mulia, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang tidak pernah sakit, tubuh yang mulia. Mari juga kita imani, saat kita makan tubuhnya, kita mempunyai keyakinan tubuhnya pun mengambil bagian dalam tubuh kita. Kita dapat bagian kesehatannya, dapat bagian kekuatannya, kita dapat bagian kemuliaannya, sehingga kita memiliki tubuh yang sehat untuk terus memuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan, puji Tuhan, dan dengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah cawan persekutuan dalam darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam darah ada hidup. Darah itu kehidupan. Darah Kristus. Ada kehidupan Kristus di dalamnya. Biarlah secara simbolis
merupakan simbol, tetapi secara iman kita meyakini, kita yakin dan percaya kehidupan Kristus pun mengalir dalam hidup kita. Hidup yang penuh kasih, penuh kebaikan, penuh damai sejahtera, penuh kuasa, penuh sukacita, penuh kekudusan akan mengambil bagian di dalam kehidupan gereja Tuhan, dalam kehidupan kita, sehingga Kristus memenuhi hidup kita, kekuasaannya, kuasanya, karakternya mau bekerja dalam hidup kita, sehingga nama Kristus dimuliakan dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Kami sudah dikuatkan, kami sudah diberkati, kami dibentuk seturut dengan gambar Allah, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Waktu kami kebenaran firman yang sudah ditaburkan. Terima kasih Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji. Semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan saatnya kita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya undang untuk petugas kolektan boleh melayani jemaat. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, memeliharaku selamanya. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita bersama-sama memujikan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara.
Mari bersama-sama kita arahkan tangan kita pada persembahan. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Setiap berkat, kesehatan, damai sejahtera yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami mengucap syukur Tuhan. Dan inilah Tuhan, Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, setiap tangan yang belajar memberi, baik perpuluhan maupun persembahan. Kami percaya Tuhan, Engkau lihat hatinya yang mau untuk taat Tuhan, memberikan perpuluhan, dan juga hatinya yang mau belajar untuk murah hati, memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan untuk memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami juga berdoa untuk setiap pengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, dan semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya terus mengundang Bapak Ibu Saudara untuk terus hadir di setiap ibadah raya dan anak jam 9 pagi seperti hari ini setiap hari Minggu ya. Kemudian doa intim pribadi jam 8:15 sebelum ibadah. Kemudian ibadah tengah minggu jam 6 sore setiap hari Kamis. Kemudian ada Beatstone pagi setiap Selasa sampai Sabtu jam 4:30 pagi di tempat ini. Kemudian untuk semua yang masih pemuda dan pemudi ini ada Crown atau Christ On di setiap hari Sabtu jam 5:30 sore di tempat ini. Saya untuk terus mengundang Bapak Ibu Saudara untuk setia hadir dalam setiap peribadahan di tempat ini. Dan juga saya akan bacakan untuk jadwal pelayanan minggu kedua ya Mas ya. Ini worship leadernya ada Saudari Nora, kemudian singernya ada Saudari Vika dan juga Saudari Rizkika. Kemudian itu aja ya untuk besok hari Minggu. Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kita memasuki bulan yang baru ya. Bulan dimana kita mengambil tema yaitu tentang kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di depan ini ada Mas Bagus. Beberapa waktu sudah tidak hadir karena beliaunya ada tugas menjadi PNS di Jakarta. Nah, untuk kesaksiannya mungkin minggu depan. Sekalian besok minggu depan itu beliau akan mengisi firman Tuhan. Jadi sekalian kesaksian gitu nggih. Jadi Pak Bagus akan melayani minggu depan dalam firman Tuhan dan akan kesaksian bagaimana Tuhan tolong baik proses menjadi PNS maupun kemarin kita tahu bahwa anaknya juga sakit. Itu hal yang berat karena seorang bapak yang ada di jauh tetapi anaknya ada di sini tidak bisa apa-apa, hanya bisa didoakan biar beliau akan bersaksi minggu depan. Nah saudara, saya mengundang terus untuk hadir dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja kita. Saya yakin dan percaya ketika saudara datang dengan kesungguhan hati, ini yang saya terus pegang, saudara enggak akan sia-sia, pasti akan dapatkan sesuatu yang indah. Puji nama Tuhan. Saya juga terus mengundang untuk saudara hadir dalam ibadah Kamis. Biarlah ibadah Kamis ini juga semarak. Mari bersama-sama memiliki kerinduan untuk hadir dalam ibadah Kamis. Mas Noel bisa maju ke depan, kita akan menutup doa pada menutup ibadah pada pagi hari ini. Ada tambahan lagi? Enggak ada ya? Enggak ada tambahan lagi. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan sepanjang bulan ini. Biarlah kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya.
telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, Semua baik. amin. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bulan April sudah kita lalui. Saya yakin dan percaya ada pergumulan, ada kemerdekaan, ada kesukacitaan. Tetapi jika pada saat ini kita ada di tempat ini, kita memasuki bulan yang baru, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kita melangkah di bulan Mei, mari ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan karena anugerahnya yang tidak terbatas. Mengucap syukurlah untuk pertolongannya, mengucap syukurlah untuk perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ucapkan syukurmu minimal telingamu mendengar. Mari ucapkan syukurmu. Bulan ini kita akan melalui dengan segala kebaikan daripada Tuhan. Haleluya. Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami melangkah di bulan Mei ini bersama-Mu. Bersyukur untuk bulan April, Engkau sudah tolong kami, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menjagai kami. Dan kami percaya di bulan Mei pun Engkau akan tolong kami, Engkau akan memberkati kehidupan kami, Engkau akan memberkati pekerjaan kami, bahkan lebih baik lagi. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Semua baik dan semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dengan iman kita katakan semua baik. Haleluya. semua baik, semua baik. Apa yang Telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Mengucap syukur untuk ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya bukan kebetulan ketika kami datang ke tempat ini.
Kami percaya ada sesuatu yang Kau perbuat dalam hidup kami, untuk kami semakin baik dan semakin berkualitas di dalam Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini. Engkau memberkati setiap jemaat, Engkau memberkati setiap pelayan, Engkau memberkati Opa Ishak yang sudah menabur benih firman Tuhan. Ditambah-tambahkan kuasa, ditambahkan marifat daripada Tuhan, dipakai menjadi berkat dimanapun beliau berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir pada pagi hari ini. Mereka yang saat ini sedang mudik, Tuhan jagai, lindungi, sertai sampai di tempat dengan selamat. Mereka yang ada pergumulan, Tuhan selesaikan, karena kami percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang saat ini sedang jauh daripada Tuhan, Tuhan pada pagi hari ini Engkau tarik hatinya untuk kembali bersama kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk setiap jemaat yang di tempat ini yang memiliki pergumulan, kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami hanya berserah kepada Tuhan, Tuhan turun tangan, menolong, menjawab dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang selanjutnya, dan kami percaya kami akan mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Mari saudara, kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu, diberkati setiap tangan yang mengerjakan, diberkati setiap langkah kakimu. Apapun yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya, katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi